Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di vlog pertama ini di mata kuliah metodologi penelitian. Dan di sini sebelumnya saya sudah mengupload ya untuk mata kuliah metodologi penelitian itu terkait dengan tren penelitian pendidikan IPA. Jadi sebenarnya untuk kali ini saya hanya sedikit melanjutkan apa ya sudah saya sampaikan pada video sebelumnya terkait dengan tren penelitian pendidikan IPA. Nah, kalian juga sudah buat pertanyaan juga yang ditulis di kolom komentar, itu sudah banyak sekali. Nanti juga ada video yang saya upload terkait dengan jawaban dari beberapa pertanyaan tersebut. Nah, kali ini saya akan melanjutkan materi penelitian pendidikan IPA yang berkaitan dengan rujukan kita nih, rujukan dalam melihat fenomena pendidikan IPA. Jadi kalau misalkan kalian mau melaksanakan kegiatan penelitian, nah kalian mau rujuk kemana nih? Nah, kalian bisa merujuk tidak hanya kondisi yang kalian temui di lapangan secara langsung, tapi kalian juga bisa mencari informasi terkait dengan bagaimana kondisi secara internasional atau secara global terkait dengan pendidikan IPA, permasalahan-permasalahannya itu seperti apa. Nah, kalian bisa cek di website. Di sini ada websitenya OECD. OECD itu adalah Organisasi Kerjasama dan Pembangunan Ekonomi, atau aslinya dia itu bahasa Inggrisnya adalah Organization for Economic Cooperation and Development. Nah, di sini OECD itu ada banyak negara yang tergabung termasuk di dalamnya Indonesia. Nah, OECD ini biasanya melakukan juga yang namanya survei. Nah, survei itu dilaksanakan yaitu survei PISA ya. Di situ mensurvei literasi atau level kemelekan. Kalau literasi itu singkatannya adalah melek ya. Bagaimana kondisi literasi sains kita. PISA itu adalah Program for International Student Assessment. Jadi dia semacam memberikan mensurvei atau menilai siswa-siswa yang ada di anggota OECD tadi itu secara level literasinya bagaimana berkaitan dengan sains, kemudian matematik, kemudian level literasi membacanya. Nah, Indonesia itu masih pada level bawah gitu. Kita masih di bawah standar rata-rata negara OECD. Nah, itu juga bisa kalian jadikan sebagai rujukan. Nah, di dalam dokumennya PISA atau hasil tes literasi itu kalian bisa lihat lagi nanti ketemu yang namanya bagaimana gender itu mempengaruhi atau tidak, bagaimana perbedaan antara laki-laki dan perempuan dalam mempelajari sains. Nah, itu juga banyak. Kemudian bagaimana kondisi minat atau apakah siswa kita itu merasa senang atau tidak mempelajari sains, itu di dokumen OECD itu banyak. Nah, kalian bisa cek di websitenya ada oecd.org ya benar, oecd.org. Kalian bisa cek di sana. Kemudian kalian juga bisa merujuk di sumber yang lain. Di sini ada dari Trend in International Mathematics and Science Study. Jadi TIMSS ya, kalian bisa cari juga di situ. Websitenya juga ada di situ, ada website namanya timsss.bcpedu. Nanti saya share juga di bawah ya, kalau memang diperlukan saya share di kolom description box. Nah, di sini juga kita bisa update bagaimana kondisi peringkat kita terkait dengan pengetahuan atau pendidikan sains dan matematik kita. Nah, kalian juga bisa cek dari sana. Kemudian dari OECD, kemudian dari TIMSS. Nah, itu kalian bisa lihat. Kemudian kalau referensi yang menarik juga ada keragaman penelitian pendidikan IPA, itu dari buku judulnya di sini ada Topics and Trends in Current Science Education. Jadi di situ diceritakan bahwa selama 30 tahun yang lalu ada pengembangan keragaman penelitian yang besar dilakukan pada penelitian pendidikan IPA. Dan ada penerimaan yang semakin besar juga terhadap genre penelitian yang beragam. Jadi yang ketika kalian nanti baca bukunya ya, judulnya nanti akan juga saya tulis Topics and Trends in Current Science Education. Itu ada banyak sekali jenis-jenis penelitian pendidikan IPA. Nah, kalian nanti bisa baca bukunya. Nah,
Nah, di situ kalian jangan bayangkan kalau penelitian pendidikan yang sering kalian temui terkait dengan media, metode, kemudian dan di sekolahan dan lain sebagainya, tidak. Kalian akan bisa improvisasi di pendidikan IPA, karena pendidikan IPA juga penelitiannya atau kajian penelitian itu sudah sangat banyak, dan trennya sekarang juga sudah bisa kolaborasi dengan berbagai macam negara dan lain sebagainya gitu. Jadi tidak melulu kalian harus melakukan riset yang pindah sekolah kemudian metode dan lain sebagainya, dan sering menjudge bahwa metode yang diberikan guru di kelas A atau di kelas B itu tidak bagus, kemudian saya harus improve dengan metode atau model pembelajaran apa. Nah, tidak hanya sebatas itu. Nah, coba kalian coba cek ya bukunya ya. Kemudian di sini kita akan bahas juga diversity in science education research. Jadi IPA itu yang perlu kalian pahami adalah IPA itu jangan hanya dibatasi sebagai mata pelajaran. Jadi kalau kalian yang belajar IPA itu jangan dibatasi bahwa IPA itu yaitu mata pelajaran IPA SMP. Tapi kalian harus memahami bahwa pendidikan IPA di sini bisa dituliskan tidak hanya sekedar pelajaran, tapi bisa jadi proses pembelajaran, pengajaran, bisa kaitannya dengan teknologi pendidikan, bisa juga ada hubungannya dengan kurikulum, kemudian bisa juga ada hubungannya dengan lingkungan belajar, kemudian bisa juga terkait dengan pendidikan guru, assessment dan evaluasi, kemudian berkaitan dengan gender atau equality, atau siapa sih yang boleh belajar IPA itu juga bisa, kemudian bisa juga berkaitan dengan historis atau filosofi IPA. Kalau kita di Institut Agama Islam Negeri atau Universitas Islam Negeri, kita bisa kaitkan dengan secara filosofis bagaimana IPA itu terintegrasi atau terkait dengan ajaran-ajaran Islam. Itu juga sangat memungkinkan untuk dilakukan risetnya. Nah, kalau kita membahas terkait dengan pendidikan guru, jadi di slide yang akan saya tampilkan itu adalah pendidikan guru. Nah, pendidikan guru ini berkaitan dengan pengembangan dan keberlanjutan pada program profesional. Jadi kalau kalian mengambil kajian terkait dengan pendidikan guru, itu maksudnya adalah kajian-kajian yang berkaitan dengan profesi calon guru, termasuk ketika saya melakukan kegiatan riset di program sarjana yang nantinya akan menghasilkan calon guru, itu juga bisa dilaksanakan atau masuk pada kajian aspek penelitian pendidikan IPA. Kemudian program dan kebijakan pendidikan guru itu juga bisa diriset atau dilakukan penelitian pendidikan. Contoh misalkan kebijakan PPG ya, misalkan seperti itu, atau kebijakan adanya program SM3T untuk guru IPA itu juga bisa masuk. Kemudian di sini pengalaman lapangan, kemudian ada masalah yang terkait dengan reformasi pendidikan guru. Kemudian yang terakhir itu ada guru sebagai peneliti atau penelitian tindakan. Nah, atau misalkan kita melakukan kegiatan sharing atau dialog dengan guru-guru, kemudian di set secara metodologi ilmiah, itu juga bisa masuk pada skup penelitian pendidikan IPA. Nah, konkretnya seperti apa? Nanti akan ada sesinya tersendiri. Di sini kita akan hanya membahas tema-tema yang mungkin diangkat untuk mengkaji penelitian pendidikan IPA. Kemudian apalagi nih yang bisa diangkat untuk penelitian pendidikan IPA? Kemudian di sini ada pengajaran. Kalian juga bisa mengkaji terkait dengan kondisi dari guru itu sendiri. Hanya untuk jenjang S1 masih sangat jarang itu untuk mengkaji kognisi guru, karena kalian juga belum lulus sebagai seorang calon guru karena untuk saat ini. Jadi kalau pendidikan IPA itu juga kita bisa mengkaji terkait dengan kognisi guru IPA, kemudian mengkaji juga terkait dengan pengetahuan pedagogis dan pengetahuan konten pedagoginya guru. Kalau di istilah kita ada yang namanya PCK atau Pedagogical Content Knowledge. Jadi bagaimana pengetahuan guru secara pedagogis itu menyampaikan materi. Ada 3 komponen Pedagogical Content Knowledge. Pengetahuan, kemudian konten, ya, pengetahuan kontennya bagaimana. Pedagogical Knowledge, pengetahuan mengajarnya bagaimana. Nah, bagaimana pada akhirnya tidak hanya paham secara konten, tetapi guru itu juga tidak hanya paham caranya mengajar, tapi bagaimana dia tepat untuk mengajar dengan efektif dan efisien konten yang dia pilih. Jadi mengajarnya pas dengan kontennya,
yang diajar kontennya itu juga pas atau tepat, tidak mengalami miskonsepsi. Kemudian ada lagi bentuk representasi pengetahuan, misalnya metafora atau gambar, itu juga masuk ke dalam proses pengajaran. Jadi kalian misalkan sering ada yang namanya analogi ya, atau perumpamaan di dalam mempelajari IPA ya. Contoh misalkan di kimia, misalkan dulu belajar terkait dengan katalis, ada istilah mak comblang dan lain sebagainya, itu contoh perumpamaan. Seperti itu juga bisa kalian kaji apakah itu efektif atau tidak dan lain sebagainya, atau jenis-jenis perumpamaan yang bisa digunakan untuk mempermudah pembelajaran itu seperti apa, itu juga bisa kalian angkat untuk riset. Nah, selanjutnya ada kepemimpinan, induksi, kemudian ada pemikiran guru, mengajarkan perilaku dan strategi. Contoh misalkan pemikiran guru itu kajian penelitian sebelumnya, misalkan yang sudah saya kerjakan, ada tema terkait dengan komparatif dialog. Jadi di situ ada diskusi dengan guru atau berdialog dengan guru, kemudian kita angkat menjadi sebuah penelitian. Nah, itu juga sebagai salah satu skop dari penelitian pendidikan IPA. Kemudian apalagi di sini ada pembelajaran atau konsepsi siswa. Jadi miskonsepsi, kemudian perubahan konsep siswa, kemudian pengembangan konseptual, munculnya konsepsi alternatif, kemudian bagaimana cara siswa untuk memahami konsep. Nah, itu juga bisa kalian angkat sebagai kajian penelitian pendidikan IPA. Itu kalau di kajiannya terkait dengan pembelajaran. Kemudian di sini juga diperlihatkan konteks kelas, karakteristik pembelajar. Jadi kalian juga bisa melihat dari sudut pandang bagaimana lingkungan siswa, bagaimana motivasi siswa, bagaimana minat siswa, bagaimana interaksi guru dengan siswa, interaksi siswa dengan siswa yang lain dalam belajar sains, kemudian lingkungan laboratorium, kemudian afektif pembelajaran sains itu seperti apa, kemudian pembelajaran kooperatif, bahasa, tulisan, itu juga bisa. Jadi konteks lingkungan, bagaimana pembelajaran sains dengan lingkungan online atau daring, itu juga bisa kalian angkat sebagai kajian penelitian pendidikan IPA. Nah, ini sekedar wacana saja, kita akan bisa kemana nih penelitian pendidikan IPA. Jadi seluas itu penelitian pendidikan IPA, jangan hanya terpatok pada skripsi yang hanya membolak-balik sekolah atau ganti kelas dan lain sebagainya. Kalian bisa perluas kajian penelitian pendidikan kalian. Nah kalau ini ada juga kajian kependidikan yang dikaitkan dengan kurikulum. Mungkin nanti suatu saat kalian menjadi seorang pengambil kebijakan, kalian bisa melakukan riset terkait dengan pengembangan kurikulum, perubahan, implementasi, diseminasi, dan evaluasinya. Mungkin untuk saat ini kalian juga bisa mencoba mengeksplorasi bagaimana kurikulum IPA yang ada saat ini, atau IPA yang ada di level jenjang SD, SMP, SMA, yang dimana yang dimaksudkan IPA itu sedalam apa atau sejauh apa konsep atau benang merahnya seperti apa. Mungkin itu juga bisa kalian lihat. Kemudian analisis sosial kurikulum, kemudian ada bentuk-bentuk alternatif penilaian. Nah, ini assessment atau penilaian yang dilakukan itu apakah sudah variatif atau tidak untuk penelitian untuk pembelajaran IPA maksud saya. Kemudian ada mengidentifikasi sekolah yang efektif, kebijakan kurikulum dan reformasi. Jadi ini kaitannya dengan kurikulum, evaluasi, penilaian, itu juga bisa kalian angkat sebagai riset di bidang pendidikan IPA. Jadi ini ide-ide yang bisa jadi kalian angkat ya suatu saat dari salah satu yang saya katakan tadi menjadi tema besar tugas akhir kalian, itu juga sangat memungkinkan. Kemudian bisa juga nih kalian ambil juga terkait kalau di sini dilihat ada yang namanya sejarah, filsafat, epistemologi, dan nature of science. Kalian juga bisa lebih ke literatur review atau melihat naskah-naskah kuno, atau melihat kondisi sejarah atau pengetahuan masyarakat masa lampau yang berkaitan dengan keipaan. Misalkan kalian coba melihat atau menganalisis bagaimana sejarah terbentuknya jamu, dilihat dari beberapa lokasi, misalkan apakah ada sejarah atau benang merah di situ. Kemudian kalian juga bisa lihat secara filosofis ya kebermanaan sains pada masyarakat tertentu, itu sangat memungkinkan gitu. Jadi
Tapi kalian juga harus referensi atau bacaannya juga harus banyak gitu, tidak hanya sebatas buku IPA mata pelajaran gitu, tapi kalian juga melihat buku sejarah, kemudian mencoba mengungkap atau mencari informasi yang dalam terkait dengan sejarah-sejarah yang ada. Nah itu. Ini sama masalah budaya, sosial, gender itu juga bisa kalian kaitkan. Jadi kalian sangat mungkin untuk mengkaitkan IPA ini bisa jadi masalah multikultural dan bilingual, kan juga sudah mulai banyak nih sekolah-sekolah yang memanfaatkan atau mengcombine kurikulumnya, tidak hanya sekedar menggunakan kurikulum nasional, tetapi juga dia sudah mengkombinasi dengan kurikulum misalkan Cambridge. Nah, di situ difungsikan ada pembelajaran yang bilingual. Apakah pada akhirnya itu muncul miskonsepsi atau tidak? Nah, itu misalkan seperti itu. Atau mungkin masalah etnis, gender ya. Apakah ketika di kelas itu multikultur atau multi etnis, atau di situ satu gender atau lebih dari satu gender memperlihatkan permasalahan yang berkaitan dengan pembelajaran IPA. Nah, itu juga bisa kalian cek atau kalian lihat. Kemudian isu keragaman yang terkait dengan pengajaran sains dan pelajaran dan pembelajarannya. Nah, tadi yang sudah saya sampaikan, mungkin itu bisa diangkat nantinya ke ke penelitian kalian. Misalkan di sini di Kudus ini kan banyak nih, ada yang sekolah putra, ada yang sekolah putri, atau pondok pesantren putra, pondok pesantren putri, yang memang ketika sekolah formal pun dipisah gitu antara laki-laki dan perempuan. Ada yang dan ada juga dicampur. Nah, itu bisa coba kalian lihat situasinya, apakah tipe atau pola pembelajaran IPA-nya itu sama atau tidak. Mungkin akan seperti itu. Sangat mungkin, artinya kalian juga bisa mengkaitkan sampai ke sana. Kemudian bisa juga kalian angkat tema terkait dengan educational technology yaitu teknologi pendidikan, yang saya rasa sangat tepat ketika kondisi saat ini. Kita sangat memanfaatkan teknologi untuk mempelajari IPA. Di situ kalian bisa kaji terkait dengan multimedia pembelajaran IPA-nya, kemudian integrasi teknologi ke dalam pembelajaran itu seperti apa, atau kalian coba pembelajaran dan penilaian yang melibatkan penggunaan teknologi. Jadi lebih deep lagi atau lebih dalam lagi, kalian lihat seberapa value atau nilai yang diberikan pada saat pembelajaran daring seperti ini. Kalian juga bisa angkat itu sebagai salah satu isu untuk penelitian pendidikan IPA. Nah, kemudian yang menarik juga adalah kalian bisa lihat IPA itu sebagai set bukan hanya pelajaran, tapi kondisi informal yang ada di lingkungan masyarakat ya. Jadi kalian bisa lihat pembelajaran sains dalam konteks informal. Ya, dalam hal ini yang dimaksud adalah kesadaran masyarakat akan sains. Kalian coba bisa lihat ketika ada museum yang di situ memang difungsikan untuk pembelajaran sains, kalian bisa riset terkait dengan pengunjungnya gitu, seberapa bermaknanya atau seberapa efektifnya atau efisiensi komunikasi yang dilakukan pihak museum untuk membelajarkan sains itu kepada masyarakat atau kepada pengunjung itu seperti apa. Misalkan di sini dekat dengan Jepara, di situ ada akuarium kura-kura raksasa. Di situ apakah ada proses pembelajaran atau seefektif apakah ya pembelajaran terkait dengan IPA di sana, itu juga sangat memungkinkan untuk kalian kaji. Kemudian bisa juga di sini pembelajaran keluarga. Nah, di situ kalian juga bisa nih mengangkat pembelajaran IPA tapi dalam skop keluarga, sangat memungkinkan. Nah, itu masuk pada informal science education. Nah, kemudian kalian juga bisa ambil keterlibatan publik dengan sains, itu juga bisa. Coba kalian lihat suatu masyarakat, misalkan di situ ada pengelolaan sampah. Nah, di satu masyarakat pengelolaan sampahnya bagaimana? Misalkan di situ terjadi pengelolaan sampahnya baik atau buruk. Kalau baik, seberapa level literasinya kalian bisa lihat. Kemudian misalkan di situ ternyata masih pengelolaannya tidak baik, kalian juga bisa ungkap. Nah, itu nanti masuk ke kajian penelitian yang metodologinya deskriptif mungkin. Nah, untuk metodologi nanti ya. Ini hanya tema-tema yang mungkin kalian bisa ambil untuk kajian riset di bidang pendidikan IPA. Kemudian sama masih di bidang informal, kalian juga bisa mengkaji terkait dengan
kemitraan institusi informal dengan universitas, misalkan juga kalian bisa lihat dari aspek LSM, mungkin lembaga swadaya masyarakat yang bergerak di bidang lingkungan atau alam. Nah, itu bagaimana pola kerjanya atau bagaimana kedalamannya untuk berupaya membelajarkan ya kepada masyarakat terkait dengan IPA. Itu mungkin bisa menjadi salah satu alternatif juga. Nah, kemudian masih di sini ada interaksi antara mengajar dan pembelajaran siswa dalam konteks informal, kerjasama antara guru, sekolah, dan lembaga sains informal. Itu juga bisa kalian kaji bagaimana sekolah atau lembaga yang formal itu misalkan ada tidak keterkaitan misalkan dengan museum tadi, misalnya ada museum atau ada tempat-tempat tertentu yang bisa difungsikan untuk pembelajaran IPA, kemudian bagaimana apakah di situ ada erat kaitannya dalam penyelenggaraan pembelajaran IPA atau tidak, misalnya seperti itu. Kemudian bisa juga kalian mengkaji ini bagaimana cara memanfaatkan secara lokal, memberlakukan sains dan pendidikan sains dan kearifan lokal. Nah, kearifan lokal itu menjadi sesuatu yang sangat menarik juga untuk dikaji. Misalkan kalian mencoba mencari tahu bagaimana pengetahuan itu terbentuk di masyarakat tertentu. Misalkan di petani gitu, petani tradisional kita itu seberapa jauh memahami IPA atau seberapa jauh memahami botani kan, karena di situ hubungannya sama tanaman, jadi seberapa jauh mereka memahami botani misalkan, atau seberapa jauh mereka memahami konsep kimia secara sederhana untuk pemupukan dan lain sebagainya. Itu juga bisa kalian pelajari atau angkat, maksud saya angkat untuk kegiatan penelitian pendidikan IPA dalam konteks informal seperti itu. Oke, itu banyak sekali yang sudah kita lihat. Jadi nanti sumber aslinya akan saya cantumkan di bawah di description box. Itu ada di buku Topics and Trends in Current Science Education. Jadi silahkan nanti juga di-download, kalian juga bisa baca full bukunya. Dan kita akan lanjut terkait dengan jenis-jenis pendidikan IPA di video selanjutnya. Oke, untuk saat ini saya cukupkan. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.